Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, guysku semuanya, ketemu lagi di channel kita Jalan Kopi Kita. Pada malam hari ini, saya ingin berbincang-bincang santai dengan teman-teman semuanya tentang apakah benar kalian itu, anda itu hidup atau hanya berlabel hidup. Kenapa saya sampaikan demikian teman-teman? Karena saya suka lucu aja ya kalau lihat ada orang yang melihat orang lain meninggal dunia kayak gitu ya. Itu kayaknya tuh mengisyaratkan kesedihan. Terus menyampaikan, oh ternyata beliau umurnya cuman sampai segini. Oh ternyata dia sakit akhirnya dia meninggal dan lain-lain, seolah-olah yang meninggal itu adalah suatu keadaan yang terpuruk sekali. Terus dia merasa lebih beruntung dari yang meninggal dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal makanya ini saya ingin membicarakan ini. Gini loh teman-teman, apakah sebenarnya perbedaan antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal menurut versi teman-teman? Kalau menurut versi saya sendiri, perbedaan orang yang masih hidup dan telah meninggal adalah orang yang sudah meninggal itu sudah tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk menambah amalan-amalan dalam kehidupannya. Dia sudah tidak bisa beribadah, kemudian dia juga sudah tidak bisa bertaubat kayak gitu ya teman-teman. Sedangkan orang yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah dan pastinya bertobat. Karena taubatan seorang hamba makhluk di hadapan Allah Tuhannya adalah insya Allah akan diterima sebelum ajal sampai ke kerongkongan. Pembahasan selanjutnya adalah teman-teman, tidak jarang kita melihat sekarang itu zombie kalau menurut pemikiran saya. Semoga teman-teman yang jadi subscriber saya ini bukan zombie. Kenapa saya katakan zombie? Zombie itu mayat hidup. Dalam artian manusia ini berlabel hidup, masih mempunyai umur kayak gitu ya. Tetapi dia sudah tidak menambah amalan. Dia tidak mau bertobat. Bahkan setiap harinya dia menambah keburukan, kemaksiatan, dan jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa bedanya teman-teman orang-orang seperti ini, manusia yang seperti ini dengan manusia yang telah meninggal tadi? Sekarang kita ndak usah euforia teman-teman dengan orang-orang yang sepertinya punya amalan ini, punya amalan itu dan lain sebagainya. Kita sendiri yang tahu. Anda masing-masing yang tahu tentang amalan Anda masing-masing. Termasuk saya sendiri. Hanya saya sendiri yang tahu saya itu diletak yang di mana. Itu pun kadang-kadang masih bisa salah. Dalam artian begini, kita kadang-kadang merasa kita itu sudah banyak amalannya, sudah banyak pahala kebaikannya, tapi ternyata nauzubillah menjalik, summa nauzubillah menjalik, amalan dan pahala itu tidak diberikan. Amalan itu tidak diterima oleh Allah sehingga kita tidak mendapatkan pahala. Karena mungkin ada riak di situ, ada ujub di situ, dan beribadah tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman lihat ya, sekeliling saya ini gelap, sepi ya. Ya, sepi kayak gini ya. Manusia pada umumnya termasuk saya sendiri, saya apa namanya? Saya juga menyadari dan mengakui bahwa saya juga takut dengan kesepian dan gelap gitu. Tetapi pernah nggak teman-teman berpikir bahwa di kubur nanti lebih gelap daripada ini? Dan tidak ada teman sama sekali juga. Hanya kita dan Allah. Maka pada malam hari ini saya ingin, mudah-mudahan ini lagi-lagi menjadi amal jariah kebaikan saya.
Jadikanlah kehidupan Anda itu benar-benar hidup, dalam artian hidup yang bisa beribadah setiap harinya, yang diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak mempunyai hal-hal yang dapat mengurangi porsi ibadah itu, atau yang membuat ibadah kita tidak diterima, atau membuat poin pengurang tadi itu. Jadi kayak kantong bolong itu ya. Jadi banyak kan diceritakan diberitakan bahwa ada manusia-manusia yang mempunyai amalan yang banyak sekali, tapi pada saatnya nanti di akhirat amalan tersebut habis karena dia banyak menzolimi manusia yang lain, dia banyak menyakiti hati orang lain, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita coba pada malam hari ini ya teman-teman ya. Mumpung kita ini masih sama-sama alhamdulillah ya Allah diberikan nafas, dan mudah-mudahan usia yang berkah. Usia yang berkah ya saya katakan teman-teman, bukan asal hidup. Sehingga kita itu masih dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Ya. Terus kemudian, dan bagaimana agar ibadah itu bisa diterima dan tidak mempunyai poin pengurang, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita tahu sebenarnya kalau kita itu mungkin berbuat salahnya di mana dengan manusia yang lain. Jika kita masih merasa mempunyai kezoliman kepada orang lain, kalau gengsi atau sangat berat untuk meminta maaf, istighfar terus. Tapi walaupun istighfar terus, Allah sudah menyampaikan bahwa dosamu kepada manusia, dosamu wahai manusia kepada manusia yang lain tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kamu mendapatkan maaf dari orang tersebut, dari manusia yang engkau zolimi. Maka teman-teman, di zaman yang sudah seperti ini itu ya, kita harus pahami konsep kita masing-masing hidup di dunia. Yang sedang mungkin di fase bawah ya, mungkin ekonominya sedang sulit ya, nun sewu, mohon maaf lahir batin kalau bahasa Jawanya nun sewu, jangan terlalu rendah diri ya. Mungkin Anda sekarang itu di dunia dibuat seperti itu agar tidak keneh-keneh gitu. Allah pasti rahmat kepada engkau. Mungkin engkau ini, anda ini nantinya lebih bahagia di akhirat. Bukan berarti saya mensyukurkan keadaan kekurangan tersebut, tidak, tetapi biar tidak terlalu merasa rendah diri. Bukankah orang-orang yang tidak mempunyai harta yang banyak hisapnya lebih cepat daripada orang-orang yang mempunyai harta yang banyak? Terus orang-orang yang mungkin teman-teman atau anda-anda yang mungkin berpendidikan tidak tinggi, bekerja tidak di kantoran, tidak di instansi kayak gitu ya, mungkin di sawah dan sebagainya, jangan rendah diri juga. Kemungkinan Anda untuk korupsi, kemungkinan Anda untuk mengambil hak orang lain, kemungkinan Anda untuk menzolimi orang lain itu dihapus oleh Allah. Daripada yang mungkin berpendidikan tinggi, berpangkat tinggi, berjabatan tinggi, kemungkinan untuk menzolimi oleh orang lain itu lebih tinggi. Karena itu memang ujiannya kayak gitu. Jadi di sini saya bukan ustazah, bukan bukan orang alim yang gimana. Justru karena saya itu orang yang sama-sama belajar, saya ingin ayo kita sama-sama belajar, karena akan lebih mudah dan lebih nyaman untuk dipahami jika start awalnya sama. Saya ini juga orang yang lagi sedang belajar. Saya juga tertempa oleh kehidupan. Saya tertempa oleh tentang ini yang mungkin seberapa besar ya, sebagian besar sudah saya pernah bahas di vlog-vlog saya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan Anda, saya, dan kita semua itu menjadi orang yang cerdas dalam arti yang sebenarnya. Karena hanya orang yang dungu yang sudah diberikan tuntunan. Ya, dalam hal ini kalau mukmin Islam sudah ada Al-Qur'an, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan sekarang itu ada ustadz-ustazah yang sudah mengalirkan ilmunya terus ke kita gitu ya. Tapi kita nggak mampu merubah diri. Bahkan kita dengan sombongnya merasa diri kita itu baik-baik saja dan selalu aman-aman saja. Dan untuk teman-teman yang masih suka benci orang lain, dendam sama orang lain ya, terus urusan sama orang lain, hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Hey, kamu ketinggalan zaman. Dari dulu udah ada. Ya. Terus ada yang suka mengumpul-ngumpulkan harta,
yang merasa dirinya dikdaya. Dulu udah ada Firaun, kamu ketinggalan zaman, ya. Udah ada Korun dari zaman dulu, kamu ketinggalan zaman. Jadi kayaknya sudah ya, sudahi kejahatan-kejahatan kita, sudahi keburukan-keburukan kita. Kita memang harus berubah dari saat ini, dan semoga semua manusia itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diambil dan dimatikan sesuai perilaku hariannya. Jadi kalau memang hariannya suka ibadah baik, dalam keadaan baik, insya Allah dimatikan akan dalam keadaan baik. Mungkin hal ini terasa klise untuk beberapa orang yang melihat vlog saya, tetapi Allah tahu niatan saya di mana, dan ini akan menjadi amal jariah saya dan teman-teman yang ditakdirkan Allah untuk mendengarkan vlog saya ini. Di saat kematian menjemput Anda dan Anda mengenalkan semua nasihat yang mungkin sampai ke telinga Anda dan ke mata Anda melalui siapapun, termasuk melalui vlog saya ini, nantinya Anda sudah tidak bisa berdalih lagi bahwa tidak ada peringatan yang sampai kepada Anda. Mungkin sekian dari saya. Sudahi keburukan. Allah tidak akan melihat masa lalu kita, tetapi Allah melihat bagaimana saat kita nanti kembali kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.